Seri 8 Bukek Xiansu. Sepasang Pedang Iblis. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 13. Tucu dari Pulau Es, perlahan dulu, seorang di antara mereka yang usianya sudah 50 tahun lebih dan berambut panjang riap-riapan sampai ke pundak, menegurnya. Kalian ini anak buah Pulau Neraka tingkat berapakah? Sumahan bertanya, sikapnya tenang dan dingin dengan suara yang dikeluarkan sambil mengerahkan imkang sehingga 9 orang yang mendengar suara ini, tergetar jantungnya dan menggigil kedinginan. Akan tetapi dengan pengerahan sinkang, mereka dapat mengusir rasa dingin itu dan kini pasukan itu terpecah menjadi 3, masing-masing 3 orang, seorang wanita dan 2 orang pria, lalu 3 rombongan kecil ini mengurung Sumahan dari depan, kanan dan kiri. Kami adalah murid-murid tingkat 2, jawab kakek itu. Ketua kalian membuang-buang waktu saja. Mengapa tidak dia sendiri saja yang maju untuk melawan aku agar lebih cepat dibuktikan siapa yang lebih kuat? Orang muda yang sombong. Seorang wanita di rombongan sebelah kirinya menudingkan pedang. Wanita itu usianya sekitar 40 tahun, cantik akan tetapi sinar matanya liar dan ganas. Biarpun engkau tucu Pulau Es, akan tetapi engkau masih muda, kakimu buntung, tidak selayaknya bersikap sombong seperti itu. Lihat pedang. Wanita itu sudah menyerang, disusul 2 orang temannya. Melihat gerakan mereka, Sumahan terheran. Itulah jurus ilmu pedang dari kitab-kitab peninggalan Koelo Jin atau Kam Han Ki di Pulau Es. Jurus yang ampuh akan tetapi sayang bahwa gerakan mereka kurang sempurna. Mengapa begitu melakukan jurus yang Liong Jiao Seng, sepasang naga berebut bintang? Dengan tongkatnya ia menangkis 6 batang pedang itu, tangan kanannya meraih dan secara aneh sekali sepasang pedang di tangan wanita galak itu telah pindah ke tangan Sumahan. Pendekar ini menancapkan tongkatnya dan memutar sepasang pedang dengan kedua tangan. Beginilah mestinya. Dalam perebutan antara sepasang naga, yang kanan harus mengalah karena biasanya lawan memperhatikan tangan kanan sehingga yang kiri dapat melakukan serangan tiba-tiba yang mengacaukan lawan. Jangan menitik beratkan gerakan pedang kanan. Sementara itu, 8 orang yang melihat betapa senjata seorang kawan mereka terampas dan yang 2 orang lagi terpental ketika ditangkis kini cepat menerjang dengan pedang mereka. Sumahan masih terus menggerakkan sepasang pedang dengan jurus yang Liong Jiao Seng yang amat dikenal oleh mereka itu dan anehnya, biarpun mereka mengenal baik jurus ini, berturut-turut mereka berseru kaget karena terdengar kain robek dan tiba-tiba tubuh lawan yang dikepung itu berkelebat lenyap, yang tinggal hanya sepasang pedang rampasan itu menancap di tanah. Dan ketika mereka saling pandang, tampaklah betapa pakaian mereka telah robek dan berlubang di 2 tempat, yaitu di ulu hati dan perut. Sebagai ahli-ahli pedang yang sudah tinggi tingkatnya, 9 orang bermuka merah muda ini maklum bahwa kalau pendekar siluman menghendaki, mereka tentu telah roboh dengan jantung tertembus pedang dan sudah tewas semua. Maka mereka hanya dapat menghela napas dan memandang pendekar kaki buntung yang kini telah berjalan terpincang-pincang menuju ke penjagaan terakhir, yaitu 4 orang kakek bermuka kuning. 4 orang kakek itu usianya rata-rata sudah 50 tahun lebih, sikapnya gagah dan angker, pakaiannya sederhana, dengan jubah panjang dan rambut serta jenggot mereka panjang, kaki mereka telanjang tak bersepatu dan tangan mereka hanya bersenjatakan sebatang tongkat kecil yang panjangnya 1,5 meter, terbuat dari kayu hitam atau ranting yang lemas. Melihat keadaan ini, Sumahan bersikap hati-hati karena dia dapat menduga bahwa tentu 4 orang kakek ini adalah tokoh-tokoh tingkat 1, hanya di bawah sang ketua dan telah memiliki ilmu kepandaian yang amat tinggi. Hanya ia merasa heran mengapa jumlah mereka ada 4 orang, tidak 6 atau 3 karena semenjak pasukan pertama, penghuni Pulau Neraka itu menggunakan bentuk barisan 3 bintang yang dapat diluaskan menjadi masing-masing pasukan 9 orang namun pada dasarnya masih mempergunakan bentuk barisan 3 bintang dengan gerakan segitiga. Dia tidak tahu bahwa sebetulnya jumlah tokoh tingkat 1 bermuka kuning itu ada 6 orang. Yang seorang telah meninggal dunia sedangkan yang seorang lagi kini sedang merantau atas perintah ketua mereka untuk menyelidiki keadaan Kang Ou yang geger karena hilangnya pusaka-pusaka yang diperebutkan setelah pasukan Pulau Neraka mengalami kegagalan di muara Sungai Huangho dahulu. Oleh karena itu, kini hanya tinggal 4 orang saja yang menghadapinya sebagai penjagaan terakhir dan mereka pun kini menjaga di depan bangunan besar yang menjadi istana dari majikan Pulau Neraka. Setelah melayangkan pandang ke arah istana hitam yang angker itu, Sumahan lalu menghadapi 4 orang itu dan berkata,
Melalui Garuda betina peliharaanku, Pulau Neraka telah mengundang aku datang, dan sekarang aku datang untuk menjemput muridku. Harap Suai Lo Ciampue suka menyampaikan kepada 7 Pulau Neraka agar mengembalikan muridku kepadaku. 4 orang kakek itu memandang dengan penuh perhatian, memandang pendekar buntung itu dari kaki sampai ke kepala dengan penuh takjub karena baru sekarang mereka melihat pendekar yang terkenal di seluruh dunia itu, yang ternyata tidak kelihatan luar biasa, bahkan hanya merupakan seorang pemuda yang cacat. Betapapun juga, melihat sikap dan sinar matanya, mereka bergidik dan maklum bahwa pemuda di depan mereka ini adalah seorang yang memiliki ilmu kepandaian amat hebat. Seorang di antara mereka yang rambutnya sudah hampir putih semua, segera mengangkat kedua tangan depan dada sambil berkata, "Tucu dari Pulau Es sudah dapat tiba di sini membuktikan bahwa nama besarnya bukan omong kosong belaka. Akan tetapi, sudah menjadi tugas kami untuk menjaga di sini dan kalau Tucu hendak menjemput murid dan bertemu dengan Tucu kami, harus melalui tongkat kecil kami." Sumahan mengerutkan alisnya dan mengangguk-angguk. Agaknya 7 Pulau Neraka terlalu memandang rendah orang. Kalian hendak menguji kepandaianku? Nah, lihat baik-baik, biarpun kalian berempat, apakah aku kalah banyak? Suara Sumahan mengandung getaran yang dahsyat dan berpengaruh. Tiba-tiba 4 orang kakek itu memandang terbelalak dan bingung karena di depan mereka kini bukan hanya ada seorang pemuda kaki buntung, melainkan pemuda itu telah berubah menjadi 8 orang kembar. Tentu saja mereka terkejut sekali dan betapapun mereka mengerahkan sinkang untuk melawan pengaruh mujizat itu, tetap saja pandangan mereka tidak berubah, lawan telah menjadi 2 kali lipat lebih banyak daripada jumlah mereka. Karena bingung, 4 orang kakek itu lalu menggerakkan ranting di tangan mereka, menghantam Sumahan yang terdekat. Akan tetapi, biarpun ranting mereka mengenai tepat tubuh lawan, mereka seolah-olah menghantam bayangan saja dan ranting itu, lewat, menembus tubuh orang yang diserang. Hal ini memang tidak mengherankan karena yang mereka serang itu bukanlah tubuh Sumahan yang asli, melainkan bayangan yang timbul karena pengaruh kekuatan ilmu merampas semangat dan pikiran orang yang dilakukan Sumahan. Selagi mereka terheran-heran, Sumahan yang asli telah menggerakkan tongkatnya, 4 kali menotok dan 4 orang kakek itu mengeluh dan jatuh terduduk di atas tanah dalam keadaan lumpuh. Sudah kalian lihat kepandaian Tucu dari Pulau Es? Sumahan berkata dan kini 4 orang kakek melihat bahwa lawannya hanya seorang saja, berdiri di depan mereka, bersandar pada tongkat dan tangan kanan bertolak pinggang. Tiba-tiba terdengar suara nyaring dari dalam istana hitam yang daun pintunya tertutup itu. Kalau Tucu Pulau Es memang gagah perkasa dan super sakti, jangan mengandalkan ilmu siluman. Sumahan memandang ke arah pintu istana hitam itu dengan mata terbelalak saking herannya. Tadinya ia mengira bahwa melihat keadaan 4 orang kakek tingkat 1 ini, tentu Tucu dari Pulau Neraka merupakan seorang kakek yang menyeramkan dan lebih mendekati iblis daripada manusia. Akan tetapi suara yang keluar dari istana hitam itu, yang ia duga tentulah seorang Tucu Pulau itu, adalah suara seorang wanita, suara yang nyaring dan merdu. Bukan suara seorang kakek kasar, juga pasti bukan suara seorang nenek-nenek karena suara seperti itu tentu hanya dimiliki seorang wanita yang masih muda. Mungkinkah ini? Mungkinkah ketua atau majikan Pulau Neraka seorang wanita muda? Sumahan tidak akan percaya kalau saja dia tidak teringat akan ketua Tian Liongpang. Bukankah ketua Tian Liongpang yang berkerudung itu pun wanita muda dan yang diyakini yakin tentu Lulu, adik angkatnya? Kalau benar demikian, maka 2 perkumpulan yang paling terkenal dan kuat kini dipimpin oleh wanita-wanita muda. Benar-benar merupakan hal yang sukar dipercaya. Betapapun juga, mendengar ucapan itu wajahnya menjadi merah. Dia tadi memang mempergunakan kekuatan batinnya yang menguasai 4 orang lawan melalui sinar mata dan suaranya dan hal itu dia lakukan hanya karena dia enggan bertanding melawan mereka. Menghadapi pasukan-pasukan tingkat rendahan tadi, dia masih dapat melalui mereka tanpa melukai seorang pun. Akan tetapi, dari gerakan 4 orang kakek ini dia maklum bahwa dia menghadapi 4 orang yang memiliki ilmu kepandaian tinggi dan untuk mengalahkan 4 orang ini tanpa melukainya merupakan hal yang tidak mudah ia lakukan. Maka ia mengambil cara paling mudah, yaitu mengalahkan mereka dengan mengandalkan ilmu kepandaiannya yang mujizat, yang kini telah mencapai tingkat amat tinggi setelah ia menerima gemblengan dan petunjuk terakhir dari manusia Dewa Kuai Lo Jin. Sekarang 7 Pulau Neraka mencela dan mengejeknya, kalau dia tidak memperlihatkan kepandaiannya, tentu saja dia akan merasa malu sekali. Begitukah yang kalian kehendaki? Nah, Suai Lo Ciampue, bangunlah.
Tongkatnya bergerak dan 4 orang kakek muka kuning itu dapat bergerak kembali dan mereka melompat bangun. Kini mereka bersikap hati-hati sekali. 7 pulau es ini benar-benar hebat. Sebagai 7 pulau es yang kenamaan, menyebut mereka, Lo Cianpue, ini saja sudah membuktikan bahwa 7 pulau es ini adalah seorang yang rendah hati dan karenanya dapat dibayangkan betapa tinggi ilmunya. Maaf, kami hanya pelaksana tugas. Kakek Beban berkata sebagai pernyataan kesungkanan hati mereka, juga ucapan ini merupakan pembuka serangan karena secepat kilat 4 orang itu sudah menyerang Sumahan dari 4 penjuru. Sumahan cepat menggerakkan tubuhnya, menggunakan Soan Hong Lui Kun untuk mengelak, akan tetapi 3 orang di antara mereka mengayun tongkat ke atas dan menghujankan serangan ke atas tanpa memberi kesempatan kepadanya untuk turun. Sedangkan yang seorang tetap menutup bagian bawah dengan serangan cepat. Rantingnya diputar seperti kitiran sehingga berubah menjadi gulungan sinar. Sumahan terkejut bukan main. Teringat ia akan gaya serangan bibi gurunya, Maya, ketika menghadapi ibu gurunya, Hu Xiaobue. Mungkinkah 3 orang kakek ini telah mempelajari ilmu yang khusus dicipta oleh Maya untuk menghadapi Soan Hong Lui Kun? Namun dia tidak diberi kesempatan untuk banyak berheran, terpaksa ia menggerakkan tongkatnya menotok ranting yang terdekat dan menggunakan tenaga pertemuan senjata itu untuk mencelat lagi ke samping, kemudian sambil memutar tongkat menangkis keempat senjata lawan ia turun lagi ke atas tanah. Segera ia dikurung dan diserang lagi. Sumahan memutar tongkat melindungi tubuh sambil memperhatikan gaya permainan para pengeroyoknya dan mengukur tingkat kepandaian mereka. Dia kagum sekali. Ranting di tangan mereka itu kadang-kadang berubah menegang keras seperti baja, kadang-kadang lemah seperti cambuk dan gerakan mereka amat ringan dan cepat, tenaga sinkang mereka pun amat kuat. Dibandingkan dengan pembantunya, Yapsun, agaknya tingkat setiap orang kakek muka kuning ini lebih tinggi, akan tetapi dibandingkan dengan Poa Choklin yang dia gembleng sendiri, pembantu utamanya itu lebih menang setingkat. Betapapun juga, kalau Cioklin yang menghadapi pengeroyokan ini, tentu pembantunya itu akan kalah. Yang amat membuat dia penasaran dan kewalahan adalah ilmu silat mereka yang istimewa digerakkan untuk menghadapi Soan Hong Lui Kun. Biasanya, dengan ilmu gerak kilatnya ini, dengan mudah dia akan dapat menguasai lawan-lawan yang mengeroyoknya. Akan tetapi sekarang, biarpun dia memiliki gerakan kilat yang jauh lebih cepat daripada gerakan mereka, namun keempat orang itu selalu mendahuluinya, menutup lubang-lubang kemana dia dapat mencelat sehingga Soan Hong Lui Kun tak dapat ia mainkan dengan leluasa, bahkan seringkali macet dan tertutup di tengah jalan. Terpaksa Sumahan mengeluarkan kepandaiannya, memutar tongkatnya melindungi tubuh sehingga beberapa kali terdengar suara keras bertemunya tongkat dengan 4 batang ranting itu. Kalau begini keadaannya, aku hanya akan dapat menang dengan merobohkan mereka, dan hal ini berarti bahwa 4 orang itu akan terluka. Dia tidak menghendaki hal ini terjadi, maka sambil mengeluarkan lengking panjang, tiba-tiba tubuh Sumahan mencelat ke belakang, membiarkan 4 orang itu mengejarnya dan dengan gerakan cepat ia menancapkan tongkat di tanah kemudian kedua lengannya ia lonjorkan dengan tangan terbuka dan telapak tangan menghadap ke depan lalu membuat gerakan mendorong. 4 orang yang sedang menerjang maju itu terhenti gerakannya dan terpental mundur sampai 2 langkah. Tubuh mereka menggigil karena ada hawa dingin menyambar mereka. Cepat mereka pun berdiri melonjorkan kedua lengan sambil mengerahkan sinkang. Dengan mempersatukan tenaga, mereka mampu mengusir hawa dingin yang menyerang, bahkan berusaha membalas dengan pukulan sinkang jarak jauh. Akan tetapi, tiba-tiba mereka terkejut sekali karena dorongan hawa dingin yang menekan dan yang berhasil mereka lawan itu tiba-tiba berubah menjadi hawa yang amat panas seperti ada api menerjang mereka. Cepat mereka menyesuaikan diri dengan pengerahan sinkang mencipta tenaga dingin. Namun kembali serangan hawa sinkang dari majikan Pulau Es itu berubah dingin, dan sebelum mereka berempat menyesuaikan diri kembali berubah dan terus berubah-ubah sehingga keempat orang itu akhirnya menjadi kacau pengerahan sinkangnya, mempengaruhi jalan darah dan mereka terhuyung-huyung lalu roboh pingsan. Sumahan menghentikan pengerahan sinkangnya dan tiba-tiba dari dalam istana itu menyambar sesosok tubuh manusia berpakaian hitam dengan kecepatan yang luar biasa. Menduga bahwa orang yang gerakannya secepat kilat ini tentu ketua Pulau Neraka, maka melihat tubuh itu meluncur dan mengirim pukulan ke arah dadanya, Sumahan tidak berani memandang rendah dan cepat ia mengangkat tangan kanan menangkis. Duh! Ia terkejut karena orang itu pun mempergunakan imkang yang amat kuat sehingga terasa olehnya hawa dingin menyerangnya.
Pertemuan dua lengan yang sama-sama mempergunakan imkang itu hebat sekali, membuat Sumahan terpental selangkah ke belakang akan tetapi lawannya juga terpental 3 langkah. Sebelum Sumahan dapat melihat jelas, orang itu telah menubruk lagi dengan pukulan kedua tangan terbuka. Dia cepat mengangkat kedua tangannya menerima telapak tangan lawan. Plak! Dua pasang telapak tangan bertemu dan melekat, dua muka berhadapan dan dua pasang mata bertemu pandang. Kalau ada halilintar menyambar kepalanya di saat itu, belum tentu Sumahan akan sekaget ketika ia melihat wajah yang putih itu. Ia menarik kembali kedua tangannya, meloncat mundur dengan kaki tunggalnya, wajahnya pucat, matanya terbelalak dan bibirnya bergerak memanggil. Lulu. Kaki tunggalnya menggigil sehingga ia jatuh berlutut memegang tongkatnya. Han Koko. Wanita bermuka putih yang bukan lain adalah Lulu itu menubruk maju dan berlutut pula. Lulu. Moi moi. Sumahan memandang wajah cantik yang kini menjadi putih warnanya, memandang sepasang mata bintang yang bercucuran air mata. Lulu adikku. Aku bukan adikmu Han Koko. Oh. Sumahan mengeluh, mereka saling pandang kemudian saling memeluk, berdekapan seolah-olah hendak menumpahkan semua rasa rindu yang selama ini menyesak dada. Akan tetapi Sumahan segera dapat menguasai hatinya dan melepaskan pelukan, memegang kedua pundak Lulu dan memandang wajah itu. Lulu moi moi. Jadi engkaukah 7 pulau neraka? Ah. Moi moi, mengapa begini? Karena engkau, Koko. Karena engkau kejam, engkau tega kepadaku. Lulu, jangan berkata demikian. Engkau satu-satunya orang yang kusayang di dunia ini, sejak dahulu sampai sekarang. Mengapa engkau melarikan diri meninggalkan suamimu? Tahukah engkau bahwa dia menjadi sengsara dan membunuh diri dengan berjuang sampai mati? Ah, Lulu. Aku tahu. Dan semua itu terjadi karena engkau, Koko. Engkau kejam dan tega kepadaku, meninggalkan aku. Kita sama dibesarkan di Pulau Es, akan tetapi engkau tinggal di sana melupakan aku, padahal seharusnya kita berdua yang tinggal di sana. Engkau memaksa aku menikah dengan orang yang tidak kucinta, engkau meninggalkan aku dengan hati remuk, juga membuat hatiku hancur, kebahagiaanku musnah. Butakah engkau, atau pura-pura tidak tahu bahwa semenjak dahulu, hanya engkau satu-satunya pria yang kucinta? Ah, Lulu. Dan perasaanku meyakinkan bahwa engkau pun cinta kepadaku. Tidak. Jangan katakan bahwa cintamu adalah cinta saudara. Engkau menipu hati sendiri dan sebaliknya daripada menyambung cinta kasih antara kita menjadi perjodohan engkau malah memaksa aku berjodoh dengan orang lain, sedangkan engkau sendiri rela pergi dengan hati hancur. Engkau menghancurkan kebahagiaan hati kita berdua. Pura-pura tidak tahukah engkau bahwa semenjak dahulu, sampai sekarang, ya, sampai saat ini, aku hanya akan bahagia kalau menjadi istrimu. Koko Han, jawablah, engkau tentu ingin menerima aku sebagai istrimu, bukan? Sumahan, pendekar super sakti yang telah memiliki kekuatan batin luar biasa itu, kini hampir pingsan. Cinta merupakan kekuatan yang maha hebat, yang mengalahkan segala kekuatan di dunia ini. Jantungnya seperti diremas-remas, seluruh tubuhnya menggigil dan kedua matanya basah. Lulu. Aku telah dijodohkan oleh Subo dengan Nirahai. Dan dia pun meninggalkan aku. Lulu meloncat berdiri dan melangkah mundur, sejenak dadanya berombak menahan kemarahan yang timbul karena cemburu. Dan engkau lebih mencinta suci Nirahai daripada aku? Sumahan juga bangkit berdiri dengan kaki lemas. Dia memandang wajah Lulu kemudian menghela napas dan menunduk, Lulu. Bagaimana aku harus menjawab? Semenjak dahulu aku cinta padamu, cinta lahir batin, dengan seluruh jiwa ragaku. Akan tetapi engkau adikku, maka aku mengalah. Kemudian, Subo menjodohkan aku dengan Nirahai, dan dia mirip denganmu. Karena sudah menjadi istriku, bagaimana aku tidak mencinta dia? Akan tetapi engkau. Aku mencinta kalian berdua, Lulu. Sungguh pun cintaku terhadapmu tiada bandingnya di dunia ini. Akan tetapi engkau. Engkau adalah istri Sin Kiat dan Han Koko. Engkau masih lemah seperti dulu. Pria mulia yang bodoh. Pria gagah perkasa yang lemah. Selalu mengalah, membiarkan diri sendiri merana,
berniat membahagiakan orang dengan pengorbanan diri akan tetapi malah menimbulkan kesengsaraan kepada semua orang. Aku mencintamu, Koko, akan tetapi aku adalah seorang wanita. Aku tidak sudi lagi bertekuk lutut dan meminta-minta. Tidak, lebih baik mati. Aku sudah bersumpah untuk memilih dua kenyataan dalam hidupku. Menjadi istrimu atau menjadi musuhmu. Tidak ada pilihan lain. Lulu. Lulu. Sumahan mengeluh, hatinya bingung bukan main. Ibu. Paman. Kang In dan Kui Hong berlari-lari keluar dari istana hitam. Kang In menghampiri ibunya dan Kui Hong menghampiri pamannya. Kehadiran kedua orang anak ini mengembalikan kesadaran dan ketenangan Sumahan dan Lulu. Sumahan memandang keponakan atau muridnya itu, menegur, bagus sekali perbuatanmu, ya. Kui Hong berlutut di depan pamannya dan berkata penuh rasa takut. Paman. Aku tadinya sudah akan pulang, akan tetapi ditangkap bibi ini. Harap paman maafkan aku dan memberi hajaran kepadanya. Ibu, apakah dia ini Tujuh Pulau Es, pendekar siluman? Mengapa ibu tidak mengajarnya? Kang In bertanya kepada ibunya. Lulu tidak menjawab, hanya meraba kepala anaknya dan pandang matanya tidak pernah lepas dari wajah Sumahan. Sumahan menghela napas dan berkata kepada Kui Hong. Berdirilah, mari kita pulang. Dia lalu mengeluarkan suara melengking tinggi memanggil burung Garuda. Tak lama kemudian, tampaklah dua ekor burung itu terbang dengan cepat ke tempat itu lalu meluncur turun di depan Sumahan. Lulu, aku pergi. Lulu tidak menjawab, hanya mengangguk, sinar matanya membuat Sumahan tidak kuat memandang lebih lama lagi. Ia menghela napas lagi, meloncat ke punggung Garuda jantan sedangkan Kui Hong meloncat ke punggung Garuda betina, kemudian dua ekor burung itu terbang cepat meninggalkan pulau, diikuti pandang mata Lulu dan Kang In. Ibu, mengapa membiarkan mereka pergi? Lulu menunduk, tidak menjawab, hatinya tertusuk oleh pertanyaan itu. Mengapa dia membiarkan Sumahan pergi? Membiarkan harapan dan kebahagiaannya terbawa pergi bersama orang yang dicintanya itu? Toanio, mengapa pendekar siluman dibiarkan pergi? Tiba-tiba seorang di antara empat kakek bermuka kuning bertanya. Kiranya empat orang itu kini telah siuman dari pingsannya dan melihat Sumahan bersama Kui Hong naik dua ekor burung Garuda yang terbang pergi dari tempat itu. Lulu memandang mereka. Dia datang seorang diri, apa baiknya kalau kita mengalahkan dia dengan pengeroyokan di tempat kita sendiri? Alangkah rendah dan memalukan. Lain kali masih banyak waktu untuk kuhancurkan dia. Dia itu musuhku. Musuhku. Akan tetapi Lulu cepat membalikkan tubuh, menggandeng tangan Kang In dan berjalan memasuki istananya. Setelah ia berada seorang diri kamarnya, ketua pulau neraka ini melempar diri di atas pembaringan, menelungkup dan menyembunyikan mukanya yang menangis itu di atas bantal. Koko. Ah, Han Koko. Engkau masih lemah seperti dulu. Kalau engkau tidak mau berkeras memperistri aku, biarlah aku mati di tanganmu. Kau tunggu saja. Mengapa Lulu tiba-tiba menjadi majikan pulau neraka? Agar tidak membingungkan, sebaiknya kita mengikuti perjalanannya semenjak dia lari pergi meninggalkan suaminya, Wan Sin Kiat atau yang terkenal dengan julukan Haoasan Gihiap, pendekar budiman dari Hoasan. Semenjak Lulu melangsungkan pernikahannya dengan Haoasan Gihiap Wan Sin Kiat, kemudian ditinggal pergi oleh Sumahan, dia mengantar kepergian Sumahan dengan ratap tangis dan merasa betapa semangatnya dan seluruh kebahagiaan hatinya terbawa pergi oleh kakak angkatnya itu, baca cerita pendekar super sakti. Semenjak itu, dia hidup menderita kesengsaraan batin dan barulah ia sadar bahwa sesungguhnya hanya kakak angkatnya itu pria yang dicintanya dan betapa dia telah melakukan kesalahan yang besar dalam hidupnya dengan menerima dijodohkan dengan Wan Sin Kiat. Dia suka kepada Sin Kiat dan kagum akan kegagahan pemuda yang menjadi suaminya ini, akan tetapi dia tidak dapat mencintanya sebagai seorang istri mencinta suami karena kini dia merasa yakin bahwa dia hanya dapat mencinta Sumahan seorang yang tak mungkin diganti dengan pria lain. Akan tetapi, karena dia sudah dinikahkan dengan Sin Kiat, sudah bersumpah di depan meja sembahyang, Lulu memaksa hatinya mempergunakan kebijaksanaan dan berusaha untuk mencinta suaminya, melayaninya sebagaimana kewajiban seorang istri yang baik. Namun, sampai dia melahirkan seorang anak, tetap saja dia tidak dapat mencinta Sin Kiat, tidak dapat melupakan Sumahan, bahkan makin berat penderitaan batinnya yang menjerit-jerit ingin dekat dengan pria yang dicintanya itu. Suaminya juga maklum dan merasa akan keadaan istrinya itu, dan akhirnya,
Karena tidak kuat lagi, Lulu membawa anaknya pergi meninggalkan suaminya. Dengan niat hati hendak mencari Sumahan yang dia duga tentu kembali ke Pulau Es, dia melakukan perjalanan yang jauh dan sukar ke utara. Akan tetapi Lulu sekarang tidak seperti dahulu ketika masih kanak-kanak bersama Han, Sumahan, melakukan perjalanan, kini setelah menjadi murid Maya, ilmu kepandaiannya hebat dan dia dapat melakukan perjalanan cepat. Betapapun juga, tidak ada orang lain yang tahu di mana letaknya Pulau Es. Maka Lulu yang tidak bertanya kepada orang lain, hanya melanjutkan perjalanannya dengan mengira-ngira saja, sambil mengingat-ingat perjalanannya dahulu ketika meninggalkan Pulau Es bersama Sumahan. Banyak daerah yang sudah ia lupakan, maka di luar tahunya, dia tersesat sampai memasuki daerah Hitan. Pada suatu pagi, dia melihat sebuah tanah kuburan yang luas, tanah kuburan yang megah dan terawat baik. Dia tidak tahu bahwa tanah kuburan itu adalah tanah kuburan keluarga Suling Emas. Baru dia tahu ketika melihat seorang kakek bongkok yang lihai bertanding melawan seorang tinggi besar kurus berkulit hitam memakai sorban. Ia teringat akan penuturan sucinya, Putri Nirahai, tentang penjaga kuburan keluarga Suling Emas yang lihai dan bongkok bernama Gutoan. Kini melihat kakek bongkok itu dan keadaan tanah kuburan, ia segera menduga bahwa tentu inilah kuburan keluarga Suling Emas yang terkenal. Ia segera merasa berpihak kepada kakek bongkok. Setelah menggendong Kang In erat-erat di punggungnya, Lulu mencabut pedangnya dan meloncat ke gelanggang pertempuran sambil berseru, "Apakah Lo Cian Pue yang bernama Gutoan?" Kakek bongkok itu sedang didesak hebat oleh orang India tinggi kurus yang amat lihai, namun dia masih sempat bertanya tanpa menoleh. "Bagaimana engkau bisa tahu?" Suci Nirahai yang menceritakan. "Aku adalah Sumoynya, murid Subomaya." "Ah, kebetulan sekali. Cepat kau pergi menyelamatkan pusaka-pusaka dan pergi dari sini. Bawa pusaka-pusaka itu." Lulu tertegun dan bingung. "Pusaka apa?" "Des." Tubuh Gutoan terguling-guling karena dia terkena pukulan di pundaknya oleh tangan kakek India yang lihai. Akan tetapi ia meloncat bangun lagi dan mulutnya menyemburkan darah segar. Melihat ini, Lulu menerjang dengan pedangnya. Akan tetapi orang India itu mendorongkan tangan kiri ke depan dan Lulu terhuyung-huyung. "Jangan bantu aku. Lekas kau buka batu di belakang kuburan Suling Emas, ambil semua pusaka dan bawa pergi. Cepat." Kakek Gutoan kembali berkata dan menerjang orang India itu dengan nekat. Kakek itu mempergunakan bahasa selatan yang dimengerti oleh Lulu, akan tetapi agaknya tidak dimengerti oleh kakek India itu yang menjadi marah dan mengamuk dengan kaki tangannya yang panjang-panjang. Maklum bahwa menyelamatkan pusaka agaknya lebih penting daripada nyawa kakek bongkok itu, apalagi teringat bahwa pusaka-pusaka peninggalan Suling Emas adalah pusaka yang diperebutkan semua orang Kang Ou. Lulu cepat meloncat dan meneliti batu nisan kuburan satu demi satu. Akan tetapi tidak sukar dan tidak lama dia mencari karena batu nisan kuburan Suling Emas adalah yang terbesar dan berada di tengah-tengah. Cepat dia menyelinap di belakang nisan atau gundukan tanah kuburan dan dengan tenaga sinkang dia mendorong batu besar yang berada di situ. Batu tergeser dan di bawahnya terdapat sebuah lubang. Cepat diraihnya sebuah peti kuning yang berada di situ dan dikempitnya. Ketika ia meloncat bangun, ia melihat si bongkok kembali terhuyung-huyung terkena pukulan lawannya yang lihai. Dia ingin membantu akan tetapi si bongkok berseru. "Lekas pergi. Lekas lari. Pusaka itu menjadi milikmu." Mendengar ini dan karena kalau dia melawan dia mengkhawatirkan keselamatan anak di gendongannya, Lulu lalu meloncat dan lari secepatnya meninggalkan tempat itu. Beberapa hari kemudian ketika ia membuka peti kuning, ia mendapatkan kitab-kitab pelajaran ilmu silat tinggi, yaitu ilmu-ilmu yang dipelajari Suling Emas dari Bukek Xiansu dan telah ditulis sebagai kitab oleh Suling Emas. Ilmu silat Kim Kong Sin Hoat, Hong In Bun Hoat, Pat Sian Kiam Hoat dan Lo Hai San Hoat. Selain 4 buah kitab ilmu silat tinggi ini, terdapat pula sebuah kipas pusaka milik mendiang Suling Emas. Lulu teringat bahwa pusaka Suling Emas dahulu dipinjam oleh Nirahai. Dia menjadi girang sekali dan sambil melanjutkan perjalanannya mencari Pulau Es yang ternyata tersesat ke Hitan, mulailah ia mempelajari ilmu-ilmu itu. Karena dia telah menerima gembengan ilmu-ilmu yang tinggi dan pada dasarnya dia memiliki sinkang luar biasa dari latihan-latihan di Pulau Es, maka ilmu-ilmu itu cepat dapat dikuasainya. Akhirnya,
Setelah melakukan perjalanan berbulan-bulan menempuh segala macam kesukaran, tibalah dia di tepi laut yang ia ingat menjadi tempat dia dan Sumahan mendarat dahulu ketika mereka meninggalkan Pulau Es. Baca cerita pendekar super sakti. Tempat itu sunyi sekali, tidak ada manusia dan tentu saja tidak tampak nelayan, maka dengan tekun dan sabar Lulu membuat sebuah perahu dari batang pohon. Biarpun dia memiliki tenaga yang hebat, namun sebagai seorang wanita yang tidak pernah melakukan pekerjaan berat, tentu saja pembuatan perahu ini memakan waktu berbulan-bulan. Dengan nekat ia lalu meluncurkan perahunya ke tengah lautan dan hanya mengandalkan dayung dan kedua tangannya untuk mendayung perahu, pergi mencari Pulau Es, atau lebih tepat lagi, pergi mencari Sumahan, laki-laki yang dicintanya. Tekadnya, kalau tidak dapat mencari Sumahan dan hidup di samping pria ini, lebih baik mati saja. Dalam pelayaran dengan perahu yang tidak memenuhi syarat ini, ditambah ketidakmampuan mengemudikan perahu, pelayaran ini merupakan penderitaan hebat bagi Lulu dan anaknya, jauh lebih hebat daripada ketika dia melakukan perjalanan darat. Beberapa kali badai dan taufan mengancam nyawa, mengombang-ambingkan perahu hampir tenggelam. Dalam keadaan seperti itu, Lulu hanya dapat menangis, mendekap puteranya dan menyebut-nyebut nama Sumahan, seolah-olah dia minta pertolongan dari orang yang dicintanya itu. Sungguh ajaib sekali, kalau Tuhan belum menghendaki dia mati, biarpun badai seperti itu, Lulu dan puteranya tetap selamat. Karena serangan badai dan ombak Lulu menjadi bingung, tidak tahu di mana arah tujuannya, dan tidak tahu di mana adanya Pulau Es. Jangankan itu, bahkan dia tidak tahu lagi di mana letaknya daratan yang sudah tidak tampak lagi dari tengah lautan. Dia tidak takut kelaparan karena dengan kepandaiannya, mudah saja baginya untuk menangkap ikan dan memanggang dagingnya, minuman pun tidak kurang karena kini selain air hujan, ia dapat pula minum dari gumpalan es yang kadang-kadang terdapat di atas permukaan air laut. Hanya menghadapi amukan badai, dia benar-benar tidak berdaya dan hanya mampu menangis, menyebut-nyebut nama Sumahan. Pada suatu pagi, tiba-tiba dia mendengar suara melengking di atas perahu dan betapa kagetnya ketika ia melihat seekor burung rajawali yang besar sekali berterbangan di atas perahu sambil mengeluarkan suara melengking-lengking panjang. Tiba-tiba burung itu menyambar ke bawah, agaknya hendak menerkam Kang In yang berada di atas papan perahu. Prak! Dayung di tangan Lulu hancur, akan tetapi burung itu pun terpental dan terbang ke atas sambil memekik marah. Keparat jahanam! Burung sialan! Kupatahkan batang lehermu. Hayo turun kalau kau berani. Lulu marah sekali dan menantang-nantang sambil memaki-maki. Dia menyambar Kang In, teringat akan peti terisi pusaka-pusaka, maka anak dan peti itu dia ikat kuat-kuat di punggungnya, tangannya mencabut pedang, siap menghadapi burung rajawali yang agaknya masih penasaran dan berterbangan mengelilingi atas perahu kecil. Burung rajawali itu kembali menyambar, kini menyerang Lulu yang telah menyakitinya. Lulu mengayun pedangnya membabat ke arah kaki burung itu. Akan tetapi, sungguh tidak disangkanya bahwa burung itu ternyata kuat dan juga pandai sekali bertempur, karena kuku-kuku jari kakinya diulur seperti pisau-pisau runcing menangkis sambil mencengkeram. Cerak! Ai! Lulu menjerit dan meloncat ke belakang. Kuku jari kaki kiri burung itu patah terbabat pedang, akan tetapi cengkeraman kaki kanannya berhasil merampas pedang dan melukai sedikit lengan tangan Lulu. Sambil terbang berputaran, burung itu memekik-mekik kesakitan dan juga saking marahnya pedang rampasan dilepaskan dan jatuh ke dalam laut, kemudian ia siap untuk menyerang lagi. Biarpun marah sekali, Lulu tidak kehilangan ketenangannya dan ia berlaku cerdik. Dilolosnya sabuk sutera dari pinggang dan begitu burung itu menyambar turun, Lulu menggerakkan sabuknya yang meluncur ke atas merupakan sinar putih. Ujung sabuk dengan tepat melibat leher burung dan ia meloncat ke atas mengayun dirinya dengan sabuk itu. Di lain saat, Lulu telah duduk di atas punggung Rajawali, menarik sabuknya kuat-kuat sehingga leher burung itu tercekik. Menyerahlah. Kalau tidak, biar kita mati bersama. Kucekik lehermu sampai patah. Lulu membentak keras, tangan kirinya mencengkeram bulu leher, sedangkan tangan kanannya menarik ujung sabuk yang telah melibat leher burung. Burung itu meronta-ronta, berusaha memutar kepala untuk mematuk orang yang menduduki punggungnya, namun Lulu lebih cepat lagi menghantam kepala burung itu dengan telapak tangan kiri. Setelah burung itu megap-megap hampir kehabisan napas, Lulu mengendurkan cekikannya dan kembali membentak. Hayo terbang baik-baik kalau tidak ingin mampus.
Setelah beberapa kali dicekik dan dipukul kepalanya, binatang itu agaknya merasa bahwa dia telah bertemu makhluk yang lebih kuat, maka sambil mengeluh panjang ia tidak meronta lagi, melainkan terbang dengan lurus dan cepat menuju ke utara. Lulu girang bukan main. Kalau burung ini sudah menyerah, tentu saja lebih mudah mencari pulau es dengan menunggang burung raksasa ini daripada naik perahu kecil yang selalu dilanda ombak. Tiauko, kakak Raja Wali, yang baik. Kita sekarang bersahabat. Tolonglah terbangkan aku ke pulau es. Pulau es, kau tahu? Akan tetapi burung bukan manusia, mana dapat diajak bicara? Kalau dia mengalami kesukaran dan kekagetan, tempat pertama yang akan didatangi adalah sarangnya, maka biarpun kini dia tidak berani lagi membantah atau melawan penunggangnya, otomatis dia terbang secepatnya menuju ke sarangnya, yaitu di Pulau Neraka. Pada waktu itu, Pulau Neraka merupakan tempat yang asing dan tidak dikenal orang. Para penghuninya, biarpun memiliki ilmu kepandaian yang lihai namun merupakan keturunan orang-orang buangan yang selamanya mengasingkan diri di tempat ini. Pemimpin mereka adalah orang-orang yang memiliki kepandaian paling tinggi, dan pada waktu itu, yang menjadi pimpinan adalah 6 orang bermuka kuning yang ilmunya tinggi sekali. Seorang di antara mereka yang paling tua menjadi pemimpin pertama sedangkan 5 orang lain menjadi pembantu-pembantunya. Karena hidup terasing, keadaan mereka lebih menyerupai kehidupan orang-orang yang masih biadab, pakaian yang menutupi tubuh hanya terbuat daripada kulit-kulit binatang atau kulit pohon. Namun mereka rata-rata memiliki ilmu silat tinggi, bahkan banyak di antara mereka yang turun-temurun mempelajari huruf-huruf sehingga pada waktu itu mereka mengenal huruf-huruf yang kuno yang dipergunakan ratusan tahun yang lalu dan yang sekarang mengalami banyak perubahan. Ketika Lulu melihat burung yang ditungganginya itu terbang di atas sebuah pulau hitam yang kelihatan dari atas mengerikan, dia berkata, "Tiauko, itu bukan pulau es. Pulau es kelihatan putih bersih, tidak seperti ini. Kau keliru memilih tempat." Akan tetapi Raja Wali yang tidak mengerti kata-kata ini, tetap saja terbang merendah dan tiba-tiba Lulu melihat gerakan orang-orang di atas pulau, juga dia melihat bangunan-bangunan aneh. Melihat di bawah ada orang, dia girang sekali. Mungkin sekali penghuni pulau di bawah ini akan dapat memberi keterangan tentang pulau es, dan siapa tahu kalau pulau es sudah dekat dan dia dapat minta mereka mengantar dengan perahu. Menunggang Raja Wali yang tidak mengerti perintahnya ini pun amat berbahaya. "Turunlah. Turun ke tempat orang-orang itu." Lulu menepuk-nepuk leher Raja Wali dan burung itu menukik turun dengan amat cepatnya sehingga Lulu cepat merangkul lehernya. Anaknya mulai menangis. "Diamlah, nak. Diamlah, kita turun dan bertemu dengan orang-orang." Lulu menghibur dan menepuk-nepuk paha anaknya yang ia gendong di punggung. Akan tetapi betapa kaget dan herannya ketika burung Raja Wali sudah terbang rendah, ia melihat betapa kulit tubuh dan muka orang-orang di bawah itu bermacam-macam warnanya, tidak lumrah manusia karena ada yang hitam, merah, hijau, biru dan kuning. Akan tetapi karena burung itu sudah hinggap di atas tanah, ia lalu melompat turun dengan gerakan ringan dan dalam keadaan siap waspada. Burung Raja Wali yang merasa punggungnya tidak ditunggangi lagi, memekik girang lalu terbang ke atas membubung tinggi, masih memekik-mekik. Orang-orang yang aneh itu menghadapi Lulu dan memandang penuh perhatian. 6 orang kakek yang bermuka kuning melangkah maju dan seorang di antara mereka yang usianya sudah 70 tahun lebih berkata, suaranya kaku dan aneh, akan tetapi Lulu masih dapat menangkap artinya. "Tuan Yu siapakah? Apakah seorang buangan baru dari Pulau Es?" Kini Lulu yang terbelalak keheranan. "Orang buangan dari Pulau Es? Apa maksudmu?" "Aku justru mencari Pulau Es." "Tahukah kalian di mana pulau itu?" "Kami tidak tahu dan mau apa engkau mencari Pulau Es?" "Aku mau mencari sahabatku di sana." "Sahabatnya di Pulau Es?" Orang-orang itu berteriak dan sikap mereka berubah, kini memandang Lulu dengan geram. Hal ini mengejutkan hati Lulu. Celaka, agaknya mereka ini adalah orang-orang yang membenci Pulau Es, entah apa sebabnya. Melihat mereka sudah siap-siap dengan mencabut bermacam senjata, Lulu cepat bertanya. "Kalian siapakah? Dan pulau apakah ini?" Kakek itu menjawab. "Kami adalah keturunan orang-orang buangan dari Pulau Es. Pulau ini adalah Pulau Neraka. Kami mendendam kepada Pulau Es, dan sekali waktu, pasti kami akan menyerbu dan membasmi musuh-musuh kami di Pulau Es." Hati Lulu makin terkejut, akan tetapi dia mempunyai pikiran yang baik.
Han, Sumahan, telah bersikap kejam dan tega kepadanya. Biarpun dia merasa yakin bahwa kakak angkatnya itu pun mencintainya, namun telah tega mengawinkan dia dengan orang lain. Sekarang setelah ia melarikan diri dari suaminya, mengingat akan watak kakak angkatnya itu, tentu dia akan dimarahi dan belum tentu kakak angkat itu mau menerimanya. Akan tetapi kalau dia dapat menguasai orang-orang ini, dia kelak akan dapat memperlihatkan bahwa dia pun bukan orang sembarangan, dan dia akan menginsafkan kakak angkatnya itu. Apalagi karena sekarang dia telah menjadi pewaris pusaka-pusaka peninggalan suling emas. Bagus, tiba-tiba Lulu berkata kepada kakek itu. Kalau begitu, biarlah aku akan memimpin kalian untuk menyerbu Pulau Es. Terdengar suara ketawa di sana-sini, dan kakek itu berkata. Engkau katakan tadi bahwa engkau hendak mencari sahabatmu di Pulau Es? Benar, akan tetapi dia telah menyakiti hatiku. Bagaimana pendapat kalian? Aku akan memimpin kalian, mengajari ilmu dan mengatur agar kalian menjadi orang pandai dan beradab, tidak seperti sekarang ini. Perempuan muda, bicaramu tekebur sekali. Engkau anggap kami ini orang apa mudah saja mengangkat seorang pemimpin seperti engkau? Biarpun engkau datang secara aneh menunggang Raja Wali Liar, akan tetapi tentang kepandaian, agaknya melawan orang tingkat rendah dari kami saja belum tentu engkau menang. Semenjak gadis muda, Lulu memiliki watak keras, berani dan tinggi hati. Kini mendengar kata-kata itu, naik darahnya. Siapa yang paling tinggi tingkatnya di sini? Kakek bermuka kuning itu tertawa. Aku. Baik. Kalau begitu aku akan mengalahkan engkau, dan kalau kau kalah, apakah aku cukup berharga menjadi ketua di sini? Kembali terdengar suara ketawa di sana-sini yang memanaskan perut Lulu. Kakek itu mengelus jenggotnya dan berkata, perempuan muda, engkau sungguh lancang. Akan tetapi begitulah, siapa yang paling pandai di sini dia diangkat menjadi pemimpin. Aku orang pertama di sini, kalau engkau bisa mengalahkan aku, tentu saja engkau patut menjadi pemimpin. Bagus. Kalau begitu, kau tunggu sebentar. Lulu lalu menurunkan peti dan anaknya. Kang In, anaknya yang baru berusia setahun lebih itu menangis karena lapar, maka dia lalu menyusui anaknya, ditonton oleh semua orang yang berada di situ dengan heran. Kebiasaan di situ, tidak ada anak yang disusui karena sang ibu yang sudah berubah warna kulitnya berarti telah mempunyai darah yang beracun sehingga anak-anak diberi makanan buah-buahan sejak kecil, dan diberi bahan makanan lain. Setelah menyusui anaknya yang lantas tertidur saking lelahnya, Lulu meloncat bangun dan menggulung lengan bajunya, menghadapi kakek itu. Dia teringat pedangnya yang sudah jatuh ke laut, maka dia bertanya. Engkau hendak bertanding dengan senjata apa? Perempuan muda, senjataku adalah ranting ini, akan tetapi karena engkau tidak bersenjata, biarlah kuhadapi engkau dengan tangan kosong pula. Bahkan kalau engkau bersenjata pun, aku sanggup menghadapimu dengan tangan kosong. Setelah berkata demikian, kakek muka kuning itu lalu menancapkan rantingnya di atas tanah, kemudian kakinya yang telanjang itu melangkah maju menghampiri Lulu. Bagus, kiranya engkau masih memiliki sikap gagah. Nah, maju dan seranglah. Biarpun Lulu mempergunakan kata-kata dan sikap sombong, namun sebenarnya dia cerdik dan diam-diam dia waspada karena dia dapat menduga bahwa orang-orang aneh ini tentu memiliki kepandaian yang aneh pula. Perempuan muda, jaga seranganku. Kakek itu lalu melangkah maju, tangan kirinya menyambar. Wut! Angin keras menyambar ke arah kepala Lulu sehingga dia kaget karena tepat seperti telah diduganya, orang ini memiliki tenaga sinkang yang hebat. Namun dia tidak gentar dan dengan mudah ia mengelak dengan loncatan ringan kemudian dari samping kakinya menendang ke arah lambung lawan. Plak! Kakek itu menangkis dan dia berseru kaget. Sama sekali tidak disangkanya bahwa perempuan muda itu memiliki tendangan yang demikian hebat sehingga tangkisannya yang dapat mematahkan balok itu ketika mengenai kaki, terasa nyeri sedangkan wanita itu terhuyung pun tidak. Tahulah dia bahwa wanita itu tidak bersombong kosong, maka mulai dia menerjang bagaikan angin ribut, cepat dan kuat setiap pukulannya. Lulu merasa girang. Tangkisan tadi sengaja dia terima dengan kaki untuk mengukur tenaga dan biarpun kakinya juga terasa nyeri, namun dia tahu bahwa sinkangnya yang dilatih di Pulau Es dahulu tidak takut menandingi tenaga kakek ini. Maka dia pun kini melawan dengan pengerahan tenaga, bahkan dia mulai mainkan ilmu-ilmu silat baru yang ia pelajari dari kitab peninggalan suling emas.
Berkali-kali kakek itu berseru kaget dan heran ketika mengenal ilmu silat yang dasarnya sama dengan ilmunya sendiri, hanya dia tidak mengenal perubahan-perubahannya yang jauh lebih hebat daripada kepandaiannya. Ketika Lulu mencoba untuk mainkan Kim Kong Sin Kun, dia masih mampu menahan, akan tetapi ketika Lulu merubah ilmunya dan mencoba mainkan Hong In Bun Hoat, kakek itu berseru kaget dan terdesak hebat. Dia hanya melihat wanita muda itu menggerak-gerakkan kedua tangan seperti orang menulis huruf-huruf indah di udara, akan tetapi daya serangan kedua tangan itu luar biasa sekali, dan kuatnya bukan main sehingga angin pukulannya saja membuat dia tergetar. Memang demikianlah sifat Hong In Bun Hoat, silat sastra angin dan awan, yang dapat dimainkan dengan tangan kosong maupun dengan pedang. Ilmu ini mendasarkan pergerakan dengan menulis huruf-huruf dan seperti menjadi sifat huruf-huruf itu, coretannya sesuai dengan makna hurufnya seperti lukisan. Akan tetapi kalau coretan-coretan itu dilakukan sebagai gerakan menyerang, hebatnya bukan main. Setelah mempertahankan diri sampai 100 jurus, sebuah coretan tak tersangka-sangka dengan jari tangan kiri Lulu berhasil memasuki pertahanan si kakek dan jari-jari yang lembut itu mengenai pangkal lengan. Bersambung ku bab 14. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.